yang kasiru inkisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wadaka munkasarun inkasir latan kasir munkasarun infaddo yang faddu infidadan wa munfaddan fahuwa munfaddun wadaka munfaddun infaddo latan faddo munfaddun munfaddun inqada yang qadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wadaka munqadun inqad latan qad munqadun munqadun inna ayanma'u inniyaan wa munna'an fahuwa munna'un wadaka munna'un inna latan ma'munna'un munna'un injalayan jali injilaan wa munjalan fahuwa munjalin wadaka munjalan injali latan jali munjalan munjalan indaroyan dari inbiroan wa munbaron fahuwa munbarin wadaka munbaron inbari latan bari munbaron munbaron intofa'ayan tofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wadaka muntofa'un intofi' latan tofi' muntofa'un muntofa'un man sallallahu alaihi Lah udah, cepet amat. Lu habis loh kok. Udah habisin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjut. Tadi udah baca doa, udah baca sorob. Oh, tadi ada yang puasa. Terus sini yang puasa 10.000. Al gak usah pelotot-pelotot, lu puasa apa kagak? Lah ya gak puasa ya udah. Lu puasa bener. Oh. No, lu maju ya kasihan. Nih kasih 10.000. Nih. Kemis ntar puasa lagi. Ya, 10.000 ya gak? Lu puasa emang? Udah gak apa-apa nih kasihan. Ya gak? Apa al? Kalau gue menghitung doang, siapa yang bagi lu puasa kagak? Ya, kantongin lagi. Ya, iya. Maka yang mau dapat cemban puasa, begitu. Anu Pak, besok Kamis iya puasa semua, nggak apa-apa. Ntar kita bongkar Kota Kamal. Lah ngapa susah? Apa pokok? Lah iya. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni dia ini mensarai fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Maksudnya mustasna bi illa wajib dibaca nasab apabila jatuh setelah kalam tamu mujab. Nah ini kan belum lu hapus nih, cakep nih, belum lu hapus. Oke, yakni mengendaki siapa musonif annahu pada sesungguhnya kejadian. Annahu pada sesungguhnya kejadian. Itu domir namanya domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang ditafsiri dengan jumlah sesudahnya. Lah jumlah yang sesudahnya mana? Yaitu yajibu nasbul musanna.
Yajibu itu wajib. Apa yang yajibu? Nasbul mustasna. Tuh bacanya begitu. Nasbul mustasna. Nas itu shad, musin tasa. Kan 3 S tapi beda-beda. Ya enggak? Nasbul mustasna. Gue tulis biar lu enggak ini nas, maka makhraj penting. Nasbul mustasna. Oh, ini kan sin tapi sinnya kan shad. Shad itu kalau ini SH. Mus. Ini sin S biasa. Ini tas. Nah, tasnya itu TS. Nasbul mustas. Nah itu kudu bener bacanya. Jangan wajib nasbul mustasna, ya salah. Walaupun ini bukan Al-Quran, membacanya juga wajib fasih. Ngerti? Nah, itu dalam ilmu balaghah namanya fasahatul mutakallim atau mutakallim fasih, pembicara yang fasih. Apa itu fasih? Di antaranya fasih adalah memberikan sifat huruf, makharijul huruf pada hak dan makhrajnya. Tuh, begono. Jadi ngaji nahwu sekalipun lah dipakai kaidah fasahahnya. Apa nasbul mustasna? Membaca nasab mustasna. Apa kemarin mustasna? Oh, ini belum saya tulis ya, enggak, nanti saya tulis mau enggak mau. Mustasna adalah lafadz yang dikecualikan. Lah inilah istisna itu sebenarnya tepatnya itu mustasna. Nah, kan kemarin udah dibahas yang paling atas. Babul istisnai itu sebutannya adalah majas mursal min itlaqil masdar wa iradatil ismil maf'ul. Kan kemarin gitu. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Apa nasbul mustasna? Membaca nasab mustasna. Mustasna itu kan lafaz yang dikecualikan. Nah, perabot istisna kemarin ada berapa? 8 kan masih ada di sini. Yo. Nah ini bi illa dengan illa. Inda tamamil kalami, ketika sempurnanya kalam. Tamam itu ya tamma yatimu tamaman. Nah, masdar. Inda tamamil kalami, ketika sempurnanya kalam. Maksudnya sempurnanya kalam itu bagaimana sih? Bidzikril mustasna minhu, dengan menyebutkan mustasna minhu. Nah, maknanya mustasna minhu, yang dikecualikan minhu darinya. Sumber, gampangannya gitu, pusat. Wa ijabihi, dan ijab, maknanya ijab ai isbatihi, tegasnya tetapnya. Maksudnya tetap itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut positif. Koma zaidun, nah, itu kan berarti positif. Beda kalau lam yakum zaidun, itu kan negatif, nyambung kan. Kalam yang tidak didahului itu bi alam yataqaddam, gambarannya bahwa tidak mendahului hu pada kalam. Apa? Nafiyun, nafi, au shibhuhu, atau apa yang menyerupai nafi. Sawaun, itu sama saja. Karena ada apa? Al istisna'u, istisna. Ada itu muttasilan, berupa muttasil. Ini istilah lagi. Mungkin di luarnya ada gak? Kalau emang di luarnya ada lah keren. Maksudnya saya nggak pakai ribet-ribet, jelasinnya payah. Muttasil itu mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Zaid itu bagian daripada kaum. Tapi kalau kucing, anjing, babi
itu enggak bagian daripada kaum. Nanti munfasil namanya. Nanti ada pembandingnya. Biangkana, gambarannya bahwasanya ada. Ada itu biangkana itu taswirun itu. Biangkana gambarannya, maka itu kalian lihat yang di luar yang paling bawah itu kan taswirun. Maka maknanya pun gambar. Baknya itu bak taswir. Maknanya adalah gambaran gitu. Biangkana gambarannya bahwasanya ada. Apa al mustasna, mustasna lafadz yang dikecualikan min jinsil mustasna minhu, itu dari jenisnya mustasna minhu. Tanggung. Nahwu qomal qaumu illa zaidan, itu seperti contoh qomal qaumu. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Dalam kalimat nahwu, khobarun itu sebagai khobar. Ai wadzalika nahwu, kan itu mubtadanya dibuang. Li mubtadain bagi mubtada mahdzufin yang dibuang. Ai wadzalika nahwu. Nah, kalau mubtadanya ditakdirkan ai wadzalika dan bermula itu contohnya mustasna bi illa yang dibaca nasab. Nahwu qaulika dan seterusnya. Nahwu koma. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma. Koma itu fi'lun madin, fi'il madhi. Al qaumu bermula lafaz al qaumu itu fa'ilun sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa. Illa bermula illa. Ada tustisna'in itu perabot istisna. Zaidan bermula lafaz Zaidan, ngebut dikit dah, gampang itu mah. Mansubun itu yang dibaca nasab. Alal istisna'i, atas istisna. Istisna bi illa dengan perabot illa. Li'annaha karena sungguhnya kalam atau illa fi maknal fi'li itu semakna dengan fi'il. Jadi illa, kalau coba kalian lihat yang paling atas di luar kurung yang paling atas. Qauluhu li'annaha fi maknal fi'li ai li'annal makna astasni, itu astasni. Ngerti? Astasni Zaidan, mengecualikan siapa saya Zaidan pada Zaid. Oh gitu loh. Udah segitu dulu dah. Diperhatikan. Ini kalian kalau mau nulis. Kalau enggak ya nanti selesai. Cuman diperhatikan betul-betul. Ini bab istisna rada jelimet. Dan saya pun masih rada oleng sebenarnya. Kalau diri masih keliengan saya. Dia perhatikan. Ini kaitannya bab istisna. Bab apa namanya? Istisna. Maknanya adalah pengecualian. Loh, kalian belajar nulis begini. Pengecualian. Oh, begitu. Dalam istisna itu ada namanya, yang istilah dalam ini huruful istisna. Nah, nama lain huruf itu kan adat. Kemarin udah dibahas. Harusnya namanya bukan huruf, karena yang huruf kan cuma illa doang. Lu jelas. Nah, maka yang lebih dominan adalah huruf istisna. Kemarin ada berapa? Ada 8 nih, nggak usah saya tulis. Di sini illa ghairu siwan suwan sawaun. Ini kehapus lu. Ada khola dan hasya. Memang dihapus. Nih 8. Udah nggak usah ditulis, kudu paham. Ya, huruful istilah kemarin ada 8
Udah kita tulis saya lagi dah. Illa udah hafal nih ya. Mau Pak Ustadz hafal, lihat aja. Saya nulis, ngeliat dulu apa enggak? Tuh. Illa ghairu siwan. Seperti apa kemarin? Ridon. 1, 2, 3. Keempat, suwan seperti hudan. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang 5 apa? Sawaun. Seperti samaun. Ya kan? Nah, yang 3 ada khola dan hasa. Hasa ini tulisannya macam-macam. Kadang-kadang hasa. Ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang huruf disepakati hurufnya itu hanya illa. Maka menggunakan huruf-huruf istisna itu adalah mendominasi illa. Karena ghairu, siwan, suwan, sawaun itu adalah isim. Adapun ada, khola, hasa, ada yang mengatakan fiil, ada yang mengatakan huruf. Ingat itu. Harus hafal di luar kepala. Ngaji nahwu shorof nggak hafal istilah begini di luar kepala nggak bakalan paham. Dan saya buktikan, saya pun hafal. Ngerti? Nah, kaitannya bab istisna ada namanya Nah, ini yang harus kalian kuasai. Ada istilahnya mustasna. Mustasna. Apa itu mustasna? Lafaz yang dikecualikan. Kecualikan. Ada namanya mustasna. Udah nggak apa-apa, saya tulis lengkap. Minhu, lafaz yang menjadi pusat lah gampangannya, menjadi pusat yang dikecualikan. Nanti dicontohkan biar kalian enak. Nah, nanti dalam istisna diperhatikan ada namanya kalam tam. Nah, ini penting. Ada mustasna, ada mustasna. Tam itu apa? Tamun. Maknanya sempurna. Yang dimaksudkan sempurna kalam yang ada mim ini maksudnya mustasna plus mm itu mustasna minhu. Nyambung? Nah, selain ada istilah tam itu ada kalam namanya nakis. Nakis itu secara harfiah kurang. Nakisun. Maksudnya nakis bagaimana? Kalam yang tidak ada mustasna min. Nah, ingat-ingat aja dulu. Oke, kalian ingat-ingat dulu. Jangan ngobrol. Saya paling nggak suka. Ini masalah serius. Keluarin buku tulisnya. Malah ngobrol sendiri. Lu juga jangan mau diajak ngobrol. Yang kedua ada namanya kalam muttasil. Apa itu muttasil? Udah nggak apa-apa, ini saya hapus dulu dah. Muttasil adalah mustasna sejenis dengan mustasna minhu.
Lamnya mutasil nanti ada istilah kote. Ini mutasil, ini mungkote. Mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Udah, ini kaidah harus kalian hafali. Kamal, melek, ngantuk Kamal. Nah ini serius. Jadi ini istilah-istilah seperti ini penting supaya kalian dalam memahami masalah istisna itu pun faham. Nah sekarang kan bahas fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu tamman mujaban. Kaidahnya itu seperti itu. Diperhatikan. Apa maksudnya? Mustasna yang menggunakan huruf istisna illa wajib dibaca nasab apabila kalamnya tam. Oh, di sini kurang. Ada mujab, ada manfi. Masih kurang ini. Mujab itu kalau bahasa Indonesia kalam yang tidak didahului nafi atau sibeh nafi. Manfi kalam yang yang ini didahului nafi atau sibeh. Yaitu kalau dalam bahasa mujab itu positif. Manfi itu berarti negatif. Udah gitu aja gampangannya. Contohnya begini, perhatikan. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Diperhatikan. Umpamanya contoh qomal qaumu illa Zaidan. Diperhatikan. Qomal qaumu illa Zaidan. Dalam kalimat qomal qaumu illa Zaidan ini menggunakan istisna. Huruf istisnanya adalah huruf il. Nah, kalamnya tam. Diuji secara kaidah. Apa yang maksud tam? Kalam ini ada mustasna, yaitu Zaidan namanya mustasna. Apa itu mustasna tadi? Yang al-qaumu namanya mustasna. Udah saya singkat aja MM. Artinya dalam kalimat qomal qaumu illa Zaidan, mustasna minhu ada, mustasnanya juga ada. Sebelum koma ada huruf nafi apa bukan? Enggak. Artinya diperhatikan. Ini kaidahnya. Lafaz Zaidan ini nanti bisa kalian ganti apapun. Mau ganti Muhammadan, mau Bakron, mau siapapun boleh aja. Tuh. Mustasna bi illa wajib dibaca nasab yaitu Zaidan. Oke? Apabila ada pada kalam tam mujab. Tam, apa maksudnya tam? Mustasna ada, mustasna minhu ada. Ini namanya tam. Ini kan tam. Kalam yang ada mustasna plus mustasna minhu. Nyambung? Paham nih? Mujab kalam yang tidak didahului nafi atau sibeh nafi. Sebelum koma ada nafi apa enggak? Enggak ada. Artinya ini udah memenuhi syarat lafaz Zaidan dibaca nasab karena dia jatuh pertama setelah kalam tam, kedua jatuh setelah kalam mujab.
Nyambung? Paham kan nih? Odon paham? Contoh yang lain banyak. Kalau kalian lihat, kalian bikin sendiri aja. Yang contoh berikutnya, khorojan nasu illa amron. Ya nanti yang contoh berikutnya, udah baca aja contoh berikutnya. Nah ini supaya nyambung. Kalau kalian ngajinya nyambung, ngajinya paham, semangat. Nggak bakalan yang ngomong kayak tadi itu udah ngantuk. Ya tadi ngomong kan, hei diri, Kamal diri. Wah enak aja ngaji ngantuk. Aduh. Udah diri lu berdua. Adi ngantuk, silakan yang ngantuk berdiri. Udah gitu aja udah. Oke lanjut. Wa kharajan nasu illa amron. Wa kharaja dan telah keluar. Siapa an-nasu manusia, dipegang kitabnya. Lah perempuan yang ngantuk enggak? Illa amron. Nah itu bacanya amron bukan Umar. Illa amron kecuali Amr. Nah itu yang menjadi contoh illa amron. Nah illa amron, amron itu namanya mustasna. An-nasu itu namanya mustasna minhu. Nah Amr sejenis dengan manusia bukan? Sejenis. Itu namanya nih apa? Muttasil. Sama tadi. Komal kaumu illa Zaid, dan Zaid itu bagian dari kaum apa bukan? Bagian. Maka namanya kalamnya adalah muttasil. Emang ada yang enggak muttasil? Ada nanti belakang. Oh. I'rabuhu bermula i'rabnya kharajan nasu illa amron ala wazanima itu atas wazan. Wazan maksudnya patokannya kalam. Qoblahu yang sebelumnya contoh kharajan nasu illa amron. Sebelumnya apa tadi? Qomal qaumu illa. Nah, kalau ditarkib ya begini. Wawunya al wawu harfu adfin. Kharaja fi'lun madhin. An-nasu fa'ilun illa adatus tisnain amron mustasna minhu. Lah gampang kan? Fal istisna'u. Ayo lanjut. Maka bermula istisna fi hadzainil misalaini, dalam dua misal ini. Dua misal itu apa maksudnya? Qomal qaumu illa Zaidan dan kharajan nasu illa amron, itu maksudnya min kalamin tamin. Itu termasuk kalam tamin yang sempurna. Lu kenapa kalam tadi disebut tam? Li dzikril mustasna minhu, karena disebutkannya mustasna minhu. Alladzi yaitu mustasna minhu. Ayo yang benar ngartinya. Alladzi yaitu mustasna minhu. Huwa yang bermula alladzi. Al-qaumu itu lafaz al-qaum. Mustasna minhu dalam contoh yang pertama itu adalah qomal qaum, berarti lafaz al-qaum. Oh. Apa? Fil misalil awali, dalam misal yang pertama. Wan nasu dan lafaz an-nasu fil misalil tsani dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi apa? Kharajan nasu illa amrona. Karena ada mustasna minhu, maka kalam yang disebut kalam tam dulu. Mujab berikutnya belum dibahas. Ramli nafsu amat lu. Mujab berikutnya tuh wa mujabin atof kepada min kalamin tamin. Wa mujabin itu atofnya kepada tamin. Wa mujabin dan itu namanya mujab. Maksudnya mujab
positif. Kenapa? Li'adami, awas diharokatin yang benar. Li'adami taqaddumin nafiyyi wa syibhihi, karena tidak mendahuluinya nafi, wa syibhihi, dan yang menyerupai nafi. Nah, dalam contoh qomal qaumu illa zaidan kharajan nasu illa bakron disebut kalamu mujab karena tidak didahului nafi atau syibena. Nafi itu maksudnya. Wal mustasna, dan bermula mustasna, wa ya lafadz mustasna, zaidan itu lafadz zaidan, fil mithalil awwali, dalam contoh yang pertama. Wa amron, dan itu lafadz amron, fil mithalis tsani, di dalam misal yang kedua. Min jinsil mustasna minhu, itu dari jenisnya mustasna minhu. Artinya kalamnya kalam apa? Muttasil, walaupun itu enggak ada disebutkan. Loh. Wa yu'awwalu qauluhu ta'ala, udah titik. Jadi saya rasa jelas ya. Nih saya tulis gak apa-apa. Ini sebagai pembanding kalian. Kan dalam kitab dituliskan wa kharajan nasu illa amron, kan gitu. Diperhatikan. Wa kharajan nasu illa amron, ini namanya sama persis. An-nasu namanya juga mustasna minhu. Nah, berarti kan kalamnya disebut kalam tam karena ada mustasna. Nyambung. Mujab. Wa kharajan nasu illa amron disebut mujab. Lu kok mujab? Sebelum kharaja tidak didahului nafi atau syibih nafi. Mustasna yaitu lafadz amron wajib dibaca itulah kaidahnya. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman ngantuan diri. Dirilah orang ngantuk. Ya enggak? So. Nyambung nih. Nyambung. Kan Pak Ustadz gak ngeliat Pak. Oh gak ngeliat bagaimana? Orang sampai pakai kacamata gini masa gak ngeliat? Ya. Pokoknya mau diri, lah diri aja. Al mau diri, kali mau diri ya. Alah masih mangap baik. Lu udah ngantuk Mal? Udah hilang ngantuknya? Boleh duduk. Lu duduk sono. Sono aja di bangku sekalian. Lah enggak? Udah gede, bercanda melulu Oke, wayu awalu, dan ditakwili. Ya, ditakwili itu di atasnya tafsir. Apa qaulu ta'ala? Firman Allah Ta'ala, fasaribu minhu illa qalil. Ini kaitannya pasukannya Tolut, antara Tolut dan Jalut ini. Fasaribu, maka minum siapa manusia, minhu dari sungai, ay min nahrin, illa qalilun, kecuali sedikit, minhum dari mereka pasukannya Raja Tolut itu, Jalut ya. Lafadz qalilun biraf'i qalilun, dengan membaca rafa lafadz qalilun. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawahul jumu'ati, bermula pergi Jumatan, berangkat Jumatan, wajibun itu wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang pernah mimpi basah.
mimpi basah tahu? Udah gitu. Illa arba'atun, kecuali 4 orang. Ar-riwayatu biraf'i arba'atun. Ar-riwayatu bermula dalam satu riwayat biraf'i arba'atun, itu dengan membaca rofa lafat arba'atun. Ini ditakwili. Wa qaulihi, dan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, an-nasu halka illal alimun. An-nasu bermula, an-nasu bukan asu, ntar lu ngantuk lagi. Asu lagi ya. An-nasu bermula umat manusia halka. Perhatikan, halka itu jamak taksir dari lafadz halikun. Siapa yang hafal? Saya kasih duit, gocap, hafal Sandi. Fa'lali wasfin ka kotilin wa zamin wa mayitun wa halikun bihi komin. Kagak ada yang hafal lu mah. Alfiyah bab jamak taksir udah dijamin kagak ada yang hafal. Udah gitu aja. Kalau kalian pengen lihat, itu ada dalam karya Imam Al-Ghazali. Saya udah hafal banget ini hadis. Dalam Majmu'atul Rasailil Imam Al-Ghazali. An-nasu bermula umat manusia, halka itu binasa. Ini keren kaidahnya. Semua umat manusia hancur. Illal alimuna, kecuali orang-orang yang alim. Wal alimuna, dan bermula orang-orang yang alim. Halka, bacanya begitu ya, bukan halaka, harokatin. Halka itu binasa. Karena saya berkali-kali mendengarkan ustadz bacanya halaka. Kalau halaka ngikuti wazan apa? Itu jamak taksir. Seperti mayyitun mauta. Itu loh. Halka itu binasa. Orang alim, orang pinter sekalipun, biar udengnya, jubahnya, kengser-kengsernya pun jalanan, hancur binasa. Illal amiluna, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya, wal amiluna halka illal mukhlisun. Wal alimuna, dan bermula wal amiluna, dan bermula orang-orang yang mengamalkan ilmunya, halka itu binasa. Illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas zaman sekarang susah. Orang ada duitnya lah ogah. Lu bener apa enggak? Sama lu puasa Senin Kemis kalau gak dimotivasi duit itu kok kagak. Ya enggak? Puasa antar biar dapat duit, itu harus diluruskan niatnya. Itu Pak Ustadz bagi lah, itu mah buat penyemangat aja. Tuh begitu. Wal mukhlisuna, dan bermula orang-orang yang ikhlas, ala khatirin azimin, itu atas khatir, sesuatu yang membahayakan, azimin yang agung, yang besar. Ditakwili, awas, wa yu'awwalu qaulu ta'ala, semuanya tadi bi annan nafya muqaddarun. Bi annan nafya, dengan sesungguhnya nafi, muqaddarun itu dikira-kirakan. Wa takdiru, dan bermula takdirnya wallahu a'lam, itu jumlah muqtaridah. Wallahu, dan bermula Allah itu alamu, lebih mengetahui, ay bimuradihi. Lam yutawi'uhu illa qalilun. Lam yutawi'u, tidaklah taat siapa bala tentara, siapa jes, pada Jalut, illa qalilun, kecuali sedikit. Itu menafsiri firman Allah, fasaribu minhu illa qalil. Wala yatakhallafu illa arba'atun. Wala yatakhallafu, dan tidak boleh tertinggal dari Jumatan, illa arba'atun, kecuali 4 kelompok.
Itu menafsiri sabda Nabi, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wala yanju illal amilun. Wala yanju dan tidaklah selamat illal amiluna kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Udah titik. Jadi kesimpulannya diperhatikan, mustasna berapa menit no? Mustasna biillah, mustasna yang menggunakan perabot illah wajib dibaca nasab apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Apakah kalamnya tadi kalam muttasil? Maksudnya muttasil, mustasna sejenis dengan mustasna minhu, atau kalamnya nanti mungkote. Apa itu mungkote? Tanggung. Tuh biar itu selesai. Au mungkotian, atau itu kalam mungkote atof kepada au muttasilan. Nahwu qomal qaumu illa himaron. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa himaron kecuali himar. Ini ada dua yang berdiri. Ya, kaum apa himar nih? Ya. Udah gak ngantuk. Udah duduk. Ngantuk lagi, ngobrol lagi ya. Qomal qaumu telah berdiri. Fa innahu, maka sesungguhnya lafadz qomal kalam qomal qaumu illa himaron, tamun itu tam, mujabun yang mujab, tam juga, mujab juga. Cuman wal himaru dan bermula himar, wal himaru dan bermula himar. Apa himar maknanya? Keledai. Laisa itu tidak ada apa himar, tidak ada itu min jinsil mustasna minhu, dari jenisnya mustasna minhu. Wataroka dan membiarkan, meninggalkan hu pada ini contoh siapa al musannifu musannif li'anau, karena sesungguhnya ini contoh yaitu qomal qaumu illa himaron, khilaful asli itu berbeda dengan hukum asal. Nah, perhatikan, saya tulis tetap supaya kalian latihan nyambung. Udah, ini saya hapus ya, kan udahan. Nah, ini kaidah diulangi ya, udah hafal kalian, yang anak-anak baru terutama. Tuh. Sekarang contoh lagi, qomal qaumu illa khimaron. Khimar itu keledai, atau mungkin bahasa ininya kalban. Kalau khimar mungkin kalian keder. Khimar itu kayak apa sih? Binatang yang apa namanya, di bawah kuda tapi di atas kambing. Itu namanya khimar. Udah kalban aja lah tahu. Apalah kalban ya, anjing berarti kan. Al qaumu namanya apa? Di samping fa'il apa namanya? Mustasna minhu. Khimar mustasna. Berarti kalamnya ini tam apa bukan? Tam. Mujab apa bukan? Mujab, karena nggak didahului nafi sama ini. Cuman kalau Zaid itu sejenis kaum, Amron juga sejenis manusia. Kalau khimar atau kalban anjing itu sejenis kaum atau bukan? Nah, tapi itu ada majelis kalbun salim. Ya, lu nggak ngerti, udah nggak usah dah, nggak ngerti lu. Anjing sama khimar itu tidak sejenis dengan kaum. Nah, istisna yang seperti ini itu namanya mungkote nih. Nyambung. Jadi ada istilah mutasil. Perhatikan, ilmu tajwid juga ada mat wajib
No udah ngantuk lagi aja no si Fahri. Udah di enak aja Kak. Kalau sejenis itu namanya muttasil, manusia semua manusia sejenisnya kaum itu namanya apa tadi? Kalau tidak sejenis dengan mustasna minhu itu namanya mungkote. Nah ini khimar atau kalban itu tidak sejenis kaum, maka dia disebutnya saya tulis sih biar ini. Apa itu mungkote? Mustasna tidak sejenis daripada mustasna minhu. Kalau yang atasnya sejenis namanya jadi kalamnya tam. Karena ada mustasna mujab ya mujab karena tidak didahului nafi. Kalau didahului nafi itu namanya nanti kalam manfi. Nyambung. Besok maka cara bacanya beda. Dalam kalimat tauhid yang kalian apa la ilaha illallah. Itu illallahu apa illallaha? Ini masalah. Andre bangun, diri, enak aja lu ngantuk. Habis kasih cemban masih ngantuk aja lu. Dirilah. Ya enggak? Lah. Jelas ya? Ini penting. Kenapa penting? Kaitannya muttasil sama mungkote. Kalau la ilaha illallah itu bagusnya illallahu. Karena Allah itu sejenis dari ilah. Itu namanya kalam muttasil. Kalau mungkote umpamanya komal kaumu illa kalban, ma komal kaumu illa kalban. Nah, itu nanti lain cerita. Maka ini perhatikan nih. Bab istisna tolong betul-betul kalian perhatikan. Karena ini menentukan pemahaman kalian ke depan. Loh gitu loh. Nyambung. Wah, jangan bercanda, ditulis nanti istilah-istilah seperti ini. Oke dah. Udah Isya dari tadi. Kita tutup bersama. Besok sambung. Besok apa itu? Wa in kanal kalamu manfiyan taman jaza fihi al badalu wan nasbu alal istisna. Besok itu sulit. Ya iyalah, tenang aja, ntar kok kelar. 105 kelar lah, ilah ilallah. Apalagi kalau asarmu saya isi, kan ada Kang Jajang, Jujun bukan Jajang ya. Ada si Jujun sekarang mah. Udah biarin di si Jujun kalau habis asar. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.